Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitriana Chandra Dewi, NIM 0402052250 dari kelas E2 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah dengan tujuan untuk memberikan sedikit edukasi terkait media dan stakeholder relation. Sedangkan untuk fokus pembahasan pada video ini adalah akan membahas tentang peran media massa dan media sosial serta dampaknya terhadap persepsi stakeholder. Nah, di era digital saat ini teman-teman, baik media massa tradisional maupun media sosial memiliki peran yang cukup besar dalam mempengaruhi persepsi publik. Tapi bagaimana perbedaannya dalam mempengaruhi hubungan dengan stakeholder? Itulah yang akan kita bahas dalam video ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kali ini kita akan mendengar pengantar dari dosen pengampu mata kuliah ini, yakni mata kuliah Media dan Stakeholder Relation, yakni dari Ibu Nikmah. Mohon untuk disimak baik-baik ya pengantar dari Ibu Nikmah ini. Assalamualaikum, salam komunikasi. Bidang komunikasi dan teknologi komunikasi semakin melesat dengan kemutakhiran dunia digital. Cara berpikir dan perilaku individu juga mengalami penyesuaian dengan kecepatan perkembangan teknologi tersebut. Dampak negatif dan positif juga muncul beriringan dengan lahirnya produk teknologi, karena bagaimanapun teknologi hanyalah sebatas alat atau media. Pada akhirnya semua akan kembali kepada manusia sebagai user atau pengguna teknologi dengan beragam perbedaan kondisi psikologi, sosial, dan budaya yang nampak pada karakter, cara berpikir, dan berperilaku dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi digital. Selamat berkomunikasi dan berteknologi. Nah, oke teman-teman, setelah mendengar pengantar dari Bu Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah ini, langsung saja kita bahas ke inti pembahasannya. Terkait media dan stakeholder relation, pada dasarnya konsep ini tuh merujuk pada bagaimana media, baik media sosial maupun media massa, berperan dalam membentuk, mempengaruhi, memediasi hubungan antara organisasi atau entitas dengan stakeholder mereka. Media itu berfungsi sebagai saluran komunikasi yang memungkinkan untuk perusahaan atau mungkin sebuah organisasi dalam menyampaikan pesan, citra, dan informasinya kepada publik atau khalayak, termasuk stakeholder seperti pelanggan, karyawan, atau investor mereka, pemerintah, dan juga komunitas lokal misalnya. Media ini bisa berbentuk media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan juga media massa itu bisa seperti TV, radio, atau koran, media cetak. Nah, untuk stakeholder relation-nya mengacu pada hubungan strategis yang dikelola antara organisasi dan stakeholdernya, yang bertujuan untuk membangun kepercayaan, memastikan komunikasi yang efektif, serta mengelola persepsi yang mempengaruhi reputasi dari perusahaan dan keberlanjutan dari organisasi tersebut. Nah, terkait media massa tradisional seperti televisi, radio, surat kabar masih menjadi sumber informasi yang dipercaya oleh banyak kalangan, terutama stakeholder yang lebih tua atau yang lebih profesional. Misalnya nih, ada peliputan oleh media berita seperti koran bisnis atau mungkin televisi berita dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas sebuah perusahaan apabila sampai muncul di televisi, koran, atau mungkin di surat kabar seperti itu. Namun di sisi lain, media sosial memberikan kecepatan dan interaktivitas yang tidak diberikan oleh media massa seperti yang disebutkan tadi. Namun tantangannya adalah pesan yang tersebar melalui media sosial dapat dengan cepat menyebar tanpa kontrol. Misalnya nih, contohnya adanya kampanye di media sosial itu bisa meningkatkan keterlibatan stakeholder. Tapi di sisi lain, itu juga bisa menimbulkan krisis apabila terjadinya misinformasi, sehingga
apabila sampai terjadi misinformasi atau mungkin typo, hal itu bisa merugikan citra dari perusahaan yang juga bisa mempengaruhi hubungannya dengan stakeholder mereka. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya akan membahas tentang perbandingan dampak. Bagaimana dampaknya terhadap hubungan stakeholder antara media massa dan juga media sosial. Untuk media massa cenderung lebih formal dan terkontrol. Media massa dinilai lebih kredibilitasnya lebih terjaga sehingga lebih dipercaya dalam situasi-situasi krisis. Sedangkan untuk media sosial dinilai lebih rawan terhadap opini dan persepsi yang cepat berubah, seperti itu. Contohnya nih, perbedaan dampak antara sebuah laporan berita yang resmi yang menenangkan situasi dengan serangkaian postingan negatif di media sosial yang memicu krisis reputasi dari sebuah perusahaan, seperti itu. Jadi kesimpulannya teman-teman, baik media massa maupun media sosial itu memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dengan stakeholder. Kuncinya adalah kita harus bisa mengetahui kekuatan dan juga kelemahan dari masing-masing media yang akan kita gunakan. Karena pada dasarnya media massa juga punya kekurangan, media sosial juga punya kekurangan. Kita harus tahu masing-masing kelemahannya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Serta pentingnya untuk mengelola komunikasi yang efektif agar stakeholder relation-nya tetap terjaga, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada koreksi bisa ditulis di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.